jalan hidup orang itu tidak ada yang sama. Iya. Lain yang Arya tengok. Cuman tuh lu ketua, tangan lu ketua, ampun kali lihat tangan gue tahu. Ya gini ya. Kamu ya. Kita ada bisa ikat nanti. Bisa apa tuh? Ketua. Kayak nggak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di sini, tentunya di channel kesayangan kita, Lantai 2 TV, yang akan menemani kita di sini dalam obrolan santai pada malam hari ini. Di sini, sebelum saya menerangkan semuanya, kita akan mengenalkan satu persatu kru kita. Di sini saya selaku host yang akan menemani kita, ditemani sama mentor kita, Yang biasa. dan bintang tamu kita Arya, yang akan mengkuas kisah-kisahnya sehari-hari yang selama ini belum pernah diceritakan ke siapapun. Di sini akan kita bahas sampai tuntas pada malam hari ini. Oke. Sebelum kita bahas kisah dia, kita lihat dulu berita viral saat ini kan. Yang terjadi ini lagi panas nih, dicari Densu juga ini apanya dokternya. Kisah apa tuh, Bang? Ini. Marilah kita lihat bersama. Oke, kita tengok aja di kameranya. Oke, siap. Nah, ini dia. Ya. Pakai suara nih. Oke. Ada. Ini dia seorang anak, Iya. kondisi bayi sekarang. Nah, Betul. yang kisahnya ibunya dibayar 5.000. Mungkin dia dibacok atau nggak tahu apa kan, sampai sekarang dia menangkan penis itu pakai selang, gitu aja. Itu sungguh sangat disesalkan. Nah, makanya jadi seakan-akan kayaknya ada kontrak macam berhubungan dengan Kontroversi, ya. kawan kita inilah kan ya. Mungkin ibunya kerjanya susah, dikasih uang 500.000, entah jadi uang percobaan, gagal gitu, percobaan gagal. Nah, ini kita ulik dengan kisah dia tadi ya. Itu sangat asik. Kita puas pada malam ini tentunya. Cuman sebelum kita ulik ini, datang guru kita, mentor nih, sama kenalan dulu kita. Oke. Kenalan dulu. Sebelum kita Gak mungkin nggak kita. puas tuntas masalah ini, kita perkenalkan dulu mentor yang baru kita. Ya, saya dengan Itu bersama kamera. Ardian Baru ketemu. Ya. akan kita bahas di Channel. channel kita Lantai 2 TV Ya. sesuai dengan tema kita ini hari. Oke. Bisa diceritakan langsung kisah kawan Arya kita ini? Boleh. Ceritakan. Mempersingkat waktu, silakan para bintang tamu kita untuk menceritakan kisahnya. Atau diwakili kawannya atau abangnya apa mana? Bebas. Ya, selaku dengan kisah saya nih ya, ya ini sebenarnya bukan ya, bisa dibilang pun termasuk aib juga kan, tapi Nggak, di sini nggak ada air. ya cuman kan untuk mengapa Mengungkapkan unek-unek dalam diri, unek-unek ya. dalam diri kan gitu. Betul. Jadi kenapa gini, kenapa sih kalau dibilang pas waktunya tuh kan, dulu pas saya waktu kecil kan tinggal nih sama orang tua. Satu, nggak ada dua. Orang tua. Iya, satu. Terus ya pas di waktu saya umur 3 bulan. Jadi ketika begitu saya meranjak dewasa di umur berapa tuh? Umur 12 tahun. Itu kan saya udah SMP nih. Betul. Nah, sudah SMP. Jadi saya dalam mendiri saya ini kan, saya kalau melihat orang lain nih, kalau misalkan diantar sama orang tuanya gitu kan, sama bapaknya lah kan, jadi saya melihat itu kepingin itu. Terus pun kalau misalkan Pelindung kayaknya. Pelindung, betul. nah, jadi kalau misalkan ngelihat gabung gitu kan, Keluarga yang utuh. iya main-main gitu, pengen gitu rasanya. Jadi waktu sunatnya kapan kemarin? Sunatnya? Di sunatnya? Sunatnya, Umur berapa gitu? kalau sunatnya itu di umur kelas 3. Nah, ini kan dia kan 3 bulan dan tinggal akhirnya. Sekarang usia
Dia berapa? 20? 25. 25. Jadi kalau seandainya lah orang tuanya, ibunya tadi kan berarti kan sendiri tunggal mencari nafkah. Betul. Nah, ketika dibayar 500.000 hanya gara-gara sunat tadi, gagal produk kayak gitu, dirasakan sama dia itu nggak bisa dibayangkan maksud saya gitu. Iya. Gimana perasaan Anda, saudara ya? Gimana? Ya, kalau perasaan saya sih turut prihatin juga gitu. Karena kan Ya boleh dilanjutkan. ya, Jadi kita tahu kan, apalagi istilahnya yang perlu unek-unek itu dilepaskan kan. Jadi gini, Bang Ardi, pernah dia bilang sama saya ketika, Bang, ini nggak apa-apa nih Bang cerita. Boleh? Izin gak kan? apa tuh? Aku Bang, kayaknya mana Bang? Salah nggak? Misalnya, biar dapat gol ya? Jangan bang, malu aku bang. Hah? Malu aku enggak. Enggak, biar kau paham. Ini kan Enggak bang, malu. selama ini kan kau Enggak itu asal bang. disuruh kan. Jangan di publik lah bang. Hah? Mohon aku bang, mohon gak aku bang. Jangan bang. Mana Bang? Mohon gak aku bang. Sini Bang. Jadi biar terbuka Itu aja, Bang. jangan bang. Itu nyangkut. Jadi gini. Jangan bang. Itu Jadi kita potong Arya, kan gitu. Hmm. Jadi selama istilahnya kurang lebih dari 25 tahun. 25 tahun dirawat, selama 25 tahun itu dirawat dengan Neneknya Bang. neneknya. Nah, kalau untuk kasih sayang dari kedua orang tua itu kayaknya nggak dapat. Letaklah istilahnya kita memandang orang atau kawan-kawan di sekeliling kita, sekitar kita, kan gitu. Kita beda dengan orang, dengan kita. Ya. Jadi jangan ada pula rasa timbul istilahnya kurang istilahnya Kasih sayang, kurang perhatian. karena kan setiap manusia itu tidak ada yang sama. Betul. Iya. Apa yang kita alami kan gitu, mau dari istilahnya takdir kita, rezeki kita itu tidak ada yang sama. Iya. Nah, jadi arti katanya, andai kata inilah proses yang kita lalui, yang kita jalani, yang penting kita selaku manusia ini pandai bersyukur. Iya bersyukur. Cuman, Bang, masalahnya Bang, Hmm? selama ini berkali-kali dia pindah kerja, nggak ada yang lama. Nah, Nah, di situ aku pengen, ini kan kawan kita juga nih kan masalahnya. Bisa dia membuat keputusan di keluarga dia gitu. Apa Karena pasti gini, bertanya, betul. pasti bertanya aku. Itu karena suasana hatinya lagi nggak tenang. Nah, makanya kita pecahkan. Jadi, cara berpikir dia ini kita Coba dia mengikhlaskan semua itu yang sudah-sudah. Karena kita tahu dengan cara minta maaf sama orang tuanya. Gitu kan? Udah kusuruh. Ya, salah satunya itu itu satu. masih terganjal sama dia, Bang. bagaimanapun kesalahan orang tua, tetap ibu kita, tetap orang tua kita. Dia yang melahirkan kita. Tumpahkan kalau memang itu merasa masuk ke hati. Mungkin tumpahkan pada dengan saat tangis itu sendiri. yang dilakukan oleh orang tua saudara, mungkin itu untuk kebaikan saudara sendiri. Dia kalau ditumpahkan sekali ini, karena tengok si Baim tadi kan Bang, kan nangis dia, jadi cepat dia nangisnya. Ini kalau udah sampai mengakar gini awak, jadi aku tangga juga. Sanggup kan aku. Nah, jadi itu dia ini kan aku bilang sama jadi Bang. gini Arya, apa kendala dalam hidup ini dengan Arya? Nah, tumpahkan sini. Mumpung ada ibaratnya berbagi juga, karena tamu kita ini memang betul-betul Apa dari sisi-sisi manakah istilahnya yang kurang rasanya nyaman? Keluarkan aja unek-unek yang ada. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau memang sama masih Baim tadi, kita cari solusinya ya. Mumpung ada Bang Ardi, ini payah nih undang Bang Ardi ini Bang ya. Capek kan ngomongnya nih. Setengah mampus aku baru ini udah mau datang hadir pula dia. Ya aku ya kangen aja gitu Sama? ayah gitu. Karena pas aku datang itu kan memang etikatnya kan baik. Ke rumah ayahnya. Iya, baik. Tuh ayahnya udah gimana? Ayah kawin lagi apa gimana? Ya nikah lagi. Nikah lagi. Udah Jadi- pahami kan? Ya itulah kan. Udah. Jadi kan terus begitu apa kan dikasihnya lain di HP kan. Nah, Ya meskipun nggak baru tapi saya ya pasti saya terima. Saya hargai ya, gitu ya. bahagia, Pemberian senangnya orang tua, pemberian ya. orang tua. Iya betul. Ya saya kan menghargai juga kan gitu. Oke. Meskipun dia nggak membesarkan saya gitu kan dari umur saya waktu 3. juga. Hmm. Nggak bilang besar. Mungkin dia nggak tahu ada juga ngasih nafkah. Kan nggak, laki-laki ini kan Bang kan bilang harga diri dan tanggung jawab. Dia nggak akan diumbar itu. Ini biaya kan nggak mungkin. Dia kan selama ini
peran neneknya, mamanya. Jadi cara berpikir itu selalu berperasaan gitu. Sisi perasaan, sisi ketika ketemu perempuan juga gitu. Perempuan ini sih perasaan. Jadi nggak pernah nyambung. Jadi Itu maksudnya. jadi Arya di umur 25 tahun ini udah jumpa lah dengan orang tua laki-laki. Udah, cuma sampai sekarang kayak benci gitu. Padahal Dia benci ya. Yang mengalami kayak benci itu siapa? karena Aryanya apa orang tuanya? orang tua ya mengingat masa lalu. Karena kan kemarin tuh datang. Kalau udah masa lalu udahlah, Pak Arya bilang gitu kan. Tapi dia tuh masih mengingat gitu. Karena saya sebagai anak kan wajar gitu kan ya, namanya kan saya kan nggak tahu kalau kejadian masa lalu kan gitu. Betul. Nah, Iya, karena nggak salah dia ya kan. karena kan awas sebagai anak kan ya saya kan butuh kasih sayang juga gitu sama. Jadi itulah ya, kayak mana rasanya kalau seandainya itu kan dibesarkan tanpa orang lain gitu, baru tua. Jadi baru ulang tahun mama ini bang. Cuman belum juga dia berani untuk minta maaf sama orang tuanya. Biar orang tuanya tuh juga kesadaran timbul bang. Kan channel ini kan kita arahkan ke kesadaran gue bilang kan dari awal kan. Maksudnya biar sama-sama bantu lah. Mumpung channel Jadi apa yang gini. bisa aku sampaikan sama orang tua begitu lah ya. Jadi gini Arya, Ah. abang pun ingin tahu juga kan. Udah berapa kali jumpa orang tua kita laki-laki? Selama umur 25 tahun ini? 3 kali. 3 kali. Iya. Kan gitu. Yang sakitnya itu kenapa coba? Kemarin kan bergabung di grup kan. Jadi bos begitu apa kan, ini kan saya kan mau minta duit nih. Minta duit kan pasti kan ada tujuan saya. Nah, jadi kan pas ketika saya mau minta duit, ya nominalnya kan nggak banyak, cuma 50.000-nya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau minta duit apalah Pak, berjajan. Nah, di situ saya kan ya dapat panggilan gitu. Iya. Jadi itu nggak ada saya bilang kan ke dia gitu. Nah, Disclaimer dulu lah nih, disclaimer. Takutnya orang tuanya nonton bang ya kan. Ini nggak ada maksud apa-apa, cuman dia tadi saya perhatikan sebelum kita rekam ini, dia nonton kasus terbaru Subang ini, kayaknya dia teringat, makanya Terharu lah ya dengan kisahnya. Kita angkat kisahnya ini kan, Iya. kita angkat kisahnya ini, mungkin orang tuanya ini mudah-mudahan timbul seperti apa yang diinginkan hatinya gitu loh, aku bilang. Nah, jadi nggak berani dia numpahkan sama orang tua gini, berkali-kali gue suruh gitu. Jadi gini Ada Arya. perubahan jadinya. Udah, kita kan udah tahu unek-unek yang ingin disampaikan dia. Ya, Kan gitu. Jadi Itulah yang tadi yang perlu kita sampaikan tadi Arya. Arti katanya apa, jalan hidup orang itu tidak ada yang sama. iya. Kan gitu. Lain yang Arya tengok dengan apa yang Arya lakukan, yang dijalani. Kan gitu. Cuman tuh lu ketua, tangan lu ketua, ampun kan gak tangan gue tahu. Tangan lu ketua. kamu ya, ada bisa ikat nanti. Bisa apa tuh? Ketua. Kayak gak biasa. Awak belajar juga bang, kayak kan. Jadi aku kali lah ngomong kayak gitu. Jadi dari setelah kita simak Oke, ya. dari kisah saudara Arya tadi. Ya. Jadi seperti kita dengar dan kita ketahui, kayak saya mendengar tadi dapat kerjaan nggak lama, ini itu nggak lama. Itu sebabnya hanya satu aja. Coba ikhlaskan. Ya mungkin namanya juga orang tua, itu tetap orang tua. Dan ku bilang bang. Jadi boleh. kita selaku anak ya, selaku anak itu kita harus memaafkan. Ya pas. Kita harus memaafkan, ikhlaskan. Insya Allah kalau kita udah mengikhlaskan, kita ridho di hati kita, insya Allah rezeki jalan akan lurus. Iya. Nah, maka kebahagiaan pada diri kita juga akan hadir, akan tiba, akan datang. Cuman lebih konkret bang, dia tumpah ini sama orang tuanya ya kan, Jojo kan, mamanya ya. Iya, seharusnya jadi perubahan saudara dari- Arya, coba. Walaupun sekali, 2 kali sudah mencoba, tidak juga kunjung ada respon, coba lagi. Sampai orang tua itu betul-betul Timbul. luluh hatinya.
bisa nerima bahwasanya Iya. keluarga gitu lah ya kan. Jadi sebelumnya mohon maaf buat ibu atau bapak Boleh. dari suatu saudara Kawan kita ini. Arya, mohon maaf kami tidak ada Bermaksud. yang aneh-aneh atau enggak. Di sini kalau kita hanya ingin menyatukan antara ibu dengan anak. Nah, bahwasanya ini mengenai masalah hati anak gitu Ya. Pak ya. Jadi sebelumnya kami dari para channel dan kru channel Lantai 2 TV mohon maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya. Oke, Saudara Ella bisa dilanjut lagi ngomongnya. Atau ada mau pesan mungkin Ada pesan buat ibu-ibu atau Sama bapak, anak-anak. mumpung mana tahu ibu bapak lagi nonton channel ini kan, mana tahu gara-gara nonton channel ini bisa tersentuh pula hati beliau. pas. Nggak apa-apa, Salam sampaikan bersama aja. Saudara dengan ibunda dan bapak kita tercinta. Oke. Silakan, Saudara Arya. Ya, saya sebelumnya minta maaf lah. Ya, Ke kamera. minta maaf. Ya, walaupun ada perkataan yang nggak mengenakan dari Bapak, tolong dimaafin Pak. Tapi jangan benci saya Pak. Enggak, itu ada di perasaannya tadi karena belum Enggak Pak, cuman nggak ada orang tua benci sama anaknya. Dia nggak ada. Di mana-mana ditanya pun boleh. Hai kan bang? ya Mungkin ada alasan tertentu. Tapi percaya suatu saat akan bersatu lagi. Dan saya tahu memang Bapak udah ada kehidupan yang baru, sudah punya anak juga. Tapi kan saya kan anak Bapak juga kan, saya juga butuh kasih saya. Setiap coba bangun komunikasi lah mulai sekarang ya bang ya. Kayaknya gitu ya. Rajin-rajin dia. Bisa juga. Ya kan, Bang Arya? Iya, usahakan istilahnya komunikasi itu lebih ini lagi. Lebih dekat atau istilahnya diperbanyak. Iya. Bagaimanapun tuh orang tua, kita jangan putus asa. Tetap kita berusaha. Bagaimana orang tua membesarkan kita, ataupun taruhlah sekarang dia Arya dibesarkan oleh sang nenek, Udah neneknya udah. sama ya ibu. kan? Kita cobalah berbesar hati. Teringat juga kan apa dibilang mendiang almarhumah nenek. Nah, ketika nanti kalau nenek nggak ada, ingat pesan nenek katanya, Apa tuh? jangan pernah benci ayahmu, Nah, hargailah dia. Itu Iya. makanya. Iya, Arya bilang lah kan, semenjak dia masih hidup. Iya nek, ya kan nggak mungkin kalau misalkan Arya itu benci. Jadi disclaimer lah nih buat para orang tua nih bang ya. Jangan anak jadi korban ya. Coba yang pesan kan neneknya. Nah, jadi kayaknya nggak dapat dia goalsnya orang tua sama anak itu. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi nih. Amin, amin. Awal nengok Mbak Im itu aja udah nggak tahan bang. Iya, betul. Bang. Ya macam mana mau kita bilang lagi kan gitu. Istilahnya itu pula yang udah dialami dengan saudara kita Arya ini kan gitu. Jadi kan alangkah baiknya kita istilahnya menuju ke depannya itu lebih ini lagi, lebih dewasa lagi menerima. Ya. Kan gitu. Ibaratnya kita yang dari kecil dipisahkan, tidak tahu kita kemana orang tua kita. Betul. Setelah umur 25 tahun kita jumpa, kan satu hal istilahnya masih bertemu istilahnya, tapi kebahagiaan itu kan kita dapat. Iya pas. Ada kan orang yang ditinggalkan dari kecil sampai kita dewasa pun tidak jumpa lagi, kan gitu. Tapi ini masih ada arti katanya. Enggak, tunggu Pak. Ini saya potong. Abang bukan bapak. Iya Bang, jadi kapan gitu momentumnya itu ingin sekali gitu. Nah, ingin sekali maksudnya. Itulah yang istilahnya momen-momen istilahnya yang seperti itu. Iya. Itulah yang kita awali tadi, seperti komunikasi itu kita perbanyak dengan orang tua kita. Satu lagi, sering-sering kita berkunjung di mana orang tua itu sekarang berada. Nah, itu kita jenguk dia selaku anak. Selagi ada waktu istilahnya, entah di hari libur kah, selesai jam-jam kerja kah, Nah, kita masalahnya sempatkan. itu, Bang. Dia asal kerja kayaknya jodoh dia dengan kerjaan itu nggak panjang bang. Aku pun kadang kesini ini kapan dia membuat keputusan sama ibunya. Itu bang nggak bertanya lagi. Jadi gini Pak Mentor, itu kenapa dia setiap kali mendapat pekerjaan selalu tidak berkunjung lama.
atau berpunya panjang gitu kan. Itu yang dikatakan saya awal tadi. Coba dia belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi sama dia selama ini. Ya. Ya kan? Kan dari Dia selama ini kan berasa bahwasanya diri dia itu terasingin oleh orang tua. Iya. Cuma pada saat itu saudara ini kan belum tahu maksud dari tujuan orang tua ini kan ada tujuan. Itu ketika orang tua melakukan hal tersebut pasti itu untuk yang kebaikan buat diri kita. Itu percaya. Berarti buang rasa pikiran tadi. Buang rasa pikiran buruk pada diri kita ini tadi. Beranjak dari masa lalu, gitulah ya. Iya, betul. Coba mulai hidup baru, belajar ikhlas. Kan Ketika orang sendiri tua ya kan, kenapa nggak bisa ikhlas? Iya, itu tadi. Orang tua mana tidak akan luluh ketika anaknya terus-terusan mendatangin. Namanya orang tua, suatu saat pasti luluh. Ya, pas. Tidak akan ada batu yang hancur. Iya lah. Suatu saat batu itu pasti hancur. Tidak akan ada. Begitu juga dengan hati manusia. Tidak selamanya hati manusia itu akan keras. Ketika pas masanya, dia akan lunak. Percayalah, suatu saat kamu akan mendapatkan kebahagiaan hari ini. Ini udah terlambat ini udah ulang. Belum, tidak ada kata terlambat. Karena dia nggak Ketika kita masih ada niat ingin berusaha, tidak ada kata terlambat di dunia ini. Nah, itu saran saya, tetap semangat, buang masa lalu, mencoba ikhlaskan, ya, optimis sama tujuan. Betul. Cuman Pak Mentor kok jam aja nih gue ragu dari. Jadi gimana? Gue ragu aja dia apa? Bukan apa. Kita kan istilahnya kan udah mendengar unek-unek dia. Ya. Kan gitu. Ya kita kena bicara aja. Ketua awak tuh dia senyap. Yang penting kan istilahnya di dalam istilahnya pertemuan kita ini, Saudara Arya ini kan udah menyampaikan istilahnya keluh kesahnya. Ya. Kan gitu. Dan si Bayu ini pun yang viral nih, Bang. Kita kasih juga support sama keluarganya, Bang. Ya kan? Bisa keluarga Bayu yang viral. Mudah-mudahan dokternya cepat ketemu. Amin. Jadi pun kalau ada yang bantu. Jadi setidaknya bisa bertanggung jawab kembali gitu Iya, karena apa yang dia perbuat, Pak Mentor ya. Mas, Betul kali. Arya pun bersyukur nggak ngerasakan kayak gini. Betul. Jadi kalau kita pikir panjang ke depannya ya, kita pikir ke depannya nih. Mungkin masih banyak yang lebih susah lagi dari kita. Iya, Tentunya. pasti. Kalau Saudara Arya ataupun yang lain-lain mungkin masih bersyukur, masih ada orang tua. Di luar sana tanpa kita tahuin, mungkin ada yang nggak ada orang tuanya, yang yatim piatu. Coba kita kaji-kaji, kita pikir lagi ke depan, banyak lagi yang lebih susah dari kita. Iya. Jadi kita berserah diri pada yang kuasa. Ya, kita berserah diri pada yang kuasa. Kita belajar ikhlas, mulai kehidupan baru. Percayalah, niscaya akan datang kepada kita ketika kita bersungguh-sungguh dan berniat. Jadi Saudara Arya, setelah disampaikan unek-unek ini, macam mana perasaan Saudara Arya? Lega. Udah mulai istilahnya agak berkurang, rasa istilahnya Kurang. iya. Aku selama ini Bang, Ya. itu kayak nggak masuk gitu. Kapan Pak? Itu jumpa apa Mas? Jadi ini yang kita harapkan Saudara Arya. Lebih ke depannya ini Saudara Arya lebih istilahnya dewasa, Ya. mengikhlaskan istilahnya yang udah terjadi. Menyikapi nih. Nah, itulah dia kalau bisa istilahnya dibangun tadi, yang komunikasi tadi Sama? kedua orang tua. Walaupun istilahnya udah terpisah, istilahnya orang tua itu Cuman jalan hidupnya berbeda, Iya. si bapak dengan si ibu. Iya. Jadi selaku Arya anaknya, ya pandai-pandai cari momen istilahnya mendekatkan diri, ya. berkomunikasi, iya, ikhlaskan apa yang udah terjadi. Iya. Jadi dengan apa yang Arya bilang tadi, gara-gara itu terganggu dengan kerjaan kita. Iyalah. Sikit-sikit kita bekerja sebentar aja, gara-gara istilahnya karena rasa di hati itu nggak enak aja. Itu pasti Kan gitu. terganggu, Pak. Karena dalam pikiran dia, hati dia masih merasa ada yang janggal. Gitu. Itulah yang perlu dilepaskan. Nah, jadi pekerjaan itu kalang kabut di Iya. Iya kan? Karena dengan pikiran itu udah nggak tenang, nggak sejalan. Asal Bekerja. kerja, mikir situ. Iya. Makanya beranjak. Kan Satu lagi kan bukan apa. Saudara Arya kan di umur 25 ini kan bukan istilahnya anak-anak lagi. Iya lah Bang. Maksud Bang. Udah tahu mana baik buruknya, mana yang perlu diperbuat untuk orang tua ini, mana yang dengan si ibu tadi. Kan udah paham Ya. apa yang perlu dibangun, apa yang perlu dikomunikasi itu. Jadi dari sini ke depan menyikapinya lebih dewasa lagi lah.
lebih memahami dengan keadaan. Pas. Nah, itulah dia yang kita inginkan. Arya datang kemarin nih kan, istilahnya udah menyampaikan unek-unek itu, keluh kesah di hati itu kan. Ya mudah-mudahan kalau seperti saya, istilahnya udah kayak gini, kita berkumpul gini, berkurang juga rasa ini Arya udah lepas lah istilahnya. Jadi kedepannya kita harapkan kalau bisa berjalan lah dengan ini, sesuai dengan yang apa yang diharapkan kan gitu. Ya gitulah. Terus ya bang ya, nanti kita bahas lagi kisah baru yang Mbak Im ini. Selain Mbak Im mantau ada kisah baru. Oke, seperti saudara ketahui, kita udah mengupas tuntas masalah teman kita ya, tentang berpisah sama orang tuanya. Ini akibat tentang perceraian. Itu dampaknya buat saudara ya. Mohon dampaknya itu pasti ke anak-anak. Perceraiannya itu bukan dampak ke diri kita, dampak ke anak-anak kita. Jadi pesan saya buat orang tua dimanapun berada, ketika ada suatu masalah, bijaklah untuk menyikapin, jangan cepat mengambil keputusan. Ya, doa kami buat semuanya bahagia dimanapun berada saudara semuanya. Di sini saya selaku host dan ini mentor satu kita dan baru. Ini mentor Popolo kita. Kayak gini Kita dari channel Lantai 2 TV izin pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di hari-hari berikutnya dan di kisah-kisah yang lebih menghebohkan, tentunya lebih mengasihkan lagi. Palestina rencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.